Baik, jadi pra MPLS ya akan dilaksanakan Sabtu besok dari mulai jam 7.00 itu sudah dimulai. Ya, jadi nanti ketika putra-putri Bapak Ibu datang, nanti akan ada eh, yang menyambut ya, akan ada panitia menyambut dan mengarahkan ke ruang multimedia. Nah, multimedia kita ada di lantai 3 ya Bapak Ibu. Tenang saja, Bapak Ibu cukup mengantarkan siswa-siswi sampai dengan gerbang sekolah. Ya, nanti biar setelah itu biarkan anaknya masuk sendiri ya dan nanti diantarkan oleh panitia seperti itu. Kurang lebih ini kegiatannya. Ya, ada perkenalan ya nanti kakak OSIS baru, kakak OSIS dengan murid baru ya. Kakak OSIS ini yang akan mendampingi ya ikut serta selama kegiatan MPLS dari mulai pra MPLS sampai dengan hari penutupan nanti hari Jumat seperti itu. Kemudian di sana akan juga disampaikan tata tertib ya peserta MPLS. Jadi apa saja yang eh, harus dilakukan ya, misalnya jam kedatangan jam berapa, kemudian membawa apa saja ya, kemudian nanti juga disampaikan atribut ya, bekal makannya seperti apa tiap hari dan seterusnya. Ya, akan disampaikan di hari Sabtu besok ya langsung ke putra-putri Bapak Ibu. Nah, diharapkan putra-putri Bapak Ibu besok membawa buku ya, buku kosong boleh, dan alat tulis untuk mencatat hal-hal apa saja yang mesti dipersiapkan untuk dibawa saat MPLS, seperti itu. Kemudian persiapan barang bawaan dan seragam serta atribut. Ya, ini juga akan disampaikan ke putra-putri Bapak Ibu besok ya, seperti itu. Kemudian penutup, ya kurang lebih kita tutup sampai dengan jam 10.00. Nah, untuk seragam, ya, prinsipnya adalah menggunakan seragam sekolah asal sebelumnya. Ya, jadi Bapak Ibu dari mulai pra MPLS sampai dengan MPLS hari Jumat nanti menggunakan seragam sekolah asalnya. Jadi dari SD masing-masing silakan digunakan. Pak, bagaimana jika seragamnya mungkin ya ada yang kekecilan, yang sudah kekecilan atau di luar kota gitu ya seragamnya. Seperti itu. Maka boleh silakan menggunakan batik bebas, ya batik bebas dengan bawahan celana atau rok bahan seperti itu. Atau jika tidak ada batik bebas, misalnya boleh pakaian kemeja. Ya, asal tidak boleh menggunakan kaos oblong ya atau t-shirt dan jeans itu yang dilarang. Seperti itu. Nah, kemudian nanti eh, di beberapa hari juga Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu ada mengenakan seragam olahraga ya karena terkait dengan tes tadi ya tes kesehatan, tes fleksibilitas ya serta akan dilakukan senam bersama seperti itu. Kemudian MPLS di hari Senin ya itu akan kita lakukan pembukaan ya apel pembukaan MPLS ya nanti dilakukan di ruang multimedia kita ya Bapak Ibu. Kemudian ada materi wawasan Wiyata Mandala. Nah, nanti wawasan Wiyata Mandala ini ya terkait dengan visi misi program sekolah, ya budaya sekolah serta fasilitas ya di lingkungan sekolah kita ada apa saja seperti itu. Kemudian nanti setelah anak mendapatkan penjelasan tentang wawasan Wiyata Mandala, anak-anak akan dibawa ya berkeliling fasilitas di SMP Perguruan Cikini supaya ya anak-anak bisa memahami ya oh tempatnya di mana ketika mau sholat di mana ketika mau jajan di kantin di mana dan seterusnya seperti itu. Kemudian istirahat makan bekal bersama. Nah ini besok ya Bapak Ibu saat pra MPLS akan disampaikan membawa bekalnya apa saja. Ya, bekal makan di sini adalah bekal makanan sehat ya diantaranya nanti ada makanan yang mengandung karbohidrat, protein, sayur dan buah seperti itu. Dan nanti tiap harinya juga
silakan putra-putri Bapak Ibu diarahkan untuk membawa botol minum sendiri ya, tumbler ya, atau air minum sendiri seperti itu. Jadi kita ada kegiatan makan bekal bersama seperti itu. Untuk bekalnya tadi saya sampaikan akan disampaikan di hari besok. Yang tentunya bekal ini adalah bekal makanan yang sehat seperti itu. Kemudian akan diperkenalkan juga tentang nilai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Setelah itu ada kumpul ya dengan kelompok. Dan nanti besok juga putra-putri Bapak Ibu akan dibagi kelompok-kelompok ya, MPLS. Di mana nanti tiap kelompok ya akan ada kumpul dengan kelompoknya ya Bapak Ibu. Dinamika kelompok di sana. Plus nanti ada penugasan-penugasan tiap kelompoknya. Seperti itu. Entah nanti pakai name tag ya. Dengan ciri khas kelompoknya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah kita laksanakan sholat zuhur bersama. Tadi saya sampaikan di awal bahwa salah satu tujuannya adalah untuk ya membiasakan murid baru kita ya di mana tadi dari SD menuju SMP ya. Salah satu kegiatan pembiasaan kita di SMP Perguruan Tinggi ini yaitu adanya sholat zuhur bersama untuk siswa-siswi yang beragama Islam ya. Kita mulai sholat dari jam 12.30 sampai dengan maksimal itu jam 3 ya sholat dan berdoa biasanya. Dan biasanya 12.50 ya itu sudah selesai. Seperti itu. Jadi kita biasakan ya, yang akan tiap harinya putra-putri Bapak Ibu lakukan kita biasakan mulai dari kegiatan MPLS ini seperti itu. Nanti putra-putri Bapak Ibu yang beragama Islam ya untuk yang putranya mungkin ya bisa membawa sarung ya tiap harinya. Untuk yang putrinya mungkin bisa membawa mukena ya, seperti itu. Kemudian kembali lagi ya untuk dilakukan penutupan. Ya, penutupan di ruang multimedia seperti itu. Nah, di sini penutupannya jam 13.20. Ini adalah waktu kurang lebih ya Bapak Ibu, itu maksimal ya. Jika nanti sudah selesai sebelum pukul 13.20, ya akan kami kabarkan melalui WA Group ya untuk putra-putri Bapak Ibu dijemput. Seperti itu. Nah, kemudian di hari Senin ya Bapak Ibu, di hari MPLS pertama itu, nanti setelah selesai MPLS, ya, setelah kegiatan selesai akan ada pengukuran, ya, pengukuran seragam sekolah seperti itu. Nah, nanti setelah selesai, ya, silakan Bapak Ibu juga boleh mendampingi ya gitu ya untuk dilakukan pengukuran baju. Itu di tata usaha. Tapi mungkin bergantian ya Bapak Ibu. Jadi akan kami panggil putra-putri Bapak Ibu, mungkin sekitar 5 orang ya bergantian. Nah, setelah selesai mengukur baju, boleh langsung pulang seperti itu. Jadi, tadi pengukuran baju di hari Senin besok ya Bapak Ibu di MPLS hari pertama. Kemudian di hari Selasa ya. Nah, di sini akan ada pengukuran kesehatan, di antaranya pengukuran denyut nadi, ya, kemudian massa tubuh, tinggi tubuh, kemudian nanti ada lingkar kepala juga, serta visit, itu tentang fleksibilitas tubuh. Ya, nanti ya, putra-putri Bapak Ibu juga akan melaksanakan ini ya, pengukuran kesehatan. Nah, pengukuran kesehatan akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru serta tugas UKS seperti itu. Nah, nanti data ini ya akan kami laporkan ya kepada dinas ataupun pemerintah seperti itu. Kemudian dari data tersebut, data pengukuran tersebut nanti ada hasilnya ya Bapak Ibu hasilnya. Jika nanti dihitung IMT-nya ya, ataupun denyut nadinya dianggap melebihi batas normal atau tidak normal gitu ya, denyut nadinya tidak normal, maka anak diarahkan untuk istirahat sejenak seperti itu. Tapi jika nanti normal, ya hasil pengukurannya normal, maka dilanjutkan
senam anak Indonesia hebat. Seperti itu. Nah, nanti pasca senam akan dilakukan lagi pengukuran denyut nadi. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya ada penyampaian bahaya nabza ya. Ini dengan sumber luar yaitu kita menggait instansi BNN seperti itu. Kemudian istirahat ya, makan bersama tentunya setelah ice breaking dari OSIS dan ada kesiapsiagaan bencana nanti oleh Damkar ya Bapak Ibu. Nanti rencananya juga akan ada simulasi evakuasi ya dari Damkar. Kemudian ada ruang perjumpaan murid nanti oleh guru kami. Kemudian sholat zuhur berjamaah dan ditutup oleh penutupan. Di hari Rabu ya nanti akan ada pengenalan kurikulum, ice breaking. Nah, lalu ini dia yang baru juga ada asesmen murid baru. Ya, asesmen murid baru ini nanti putra-putri Bapak Ibu akan mengisi eh, asesmen ya, mengisi tes. Di antaranya tes identifikasi awal kondisi sosial emosional dan konsentrasi belajar murid, asesmen literasi, asesmen numerasi, identifikasi bakat dan minat, serta nanti ada juga tentang kesehatan dan CKG ya di aplikasi Satu Sehat. Jadi putra-putri Bapak Ibu pada hari Rabu ini ya itu mohon untuk membawa HP ya dan disiapkan kuota internet. Seperti itu. Dan di SMP ini nanti putra-putri Bapak Ibu langsung mengisi instrumennya sendiri. Seperti itu. Dan nanti eh, instrumennya ya akan bisa diisi setelah sekolah mendapatkan kode unik. Ya, nanti mungkin saya share saja di sini. Ya, baik. India. Nah, beberapa alur pelaksanaan tes yang akan dikerjakan oleh putra-putri Bapak Ibu. Yang pertama ada pendaftaran CKG. Nah, ini melalui aplikasi Satu Sehat. Ya, dan khusus mungkin pendaftaran CKG ini nanti dari Bapak Ibu yang mendaftarkan. Ini bisa saat di rumah. Ya. Kemudian asesmen kebugaran. Tadi identifikasi masa tubuh, cek cek denyut jantung dan tes fleksibilitas. Nah, ini nanti dari hasil pengukuran sebelumnya yang dilakukan oleh sekolah nanti akan dimasukkan ke eh, asesmen ini oleh putra-putri Bapak Ibu. Kemudian identifikasi awal kondisi sosial emosional dan konsentrasi belajar. Kemudian asesmen literasi membaca dan numerasi, identifikasi bakat minat, deteksi dini, dan screening murid berkebutuhan khusus. Nah, ini kondisional. Ya. Nah, ini alur lengkapnya lagi. Dan nanti selain ini setelah kegiatan MPLS selesai semua Bapak Ibu di hari terakhir ataupun di hari lain ya setelah semua kegiatan MPLS telah dilaksanakan, maka murid akan mengisi survei pengenalan karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid serta evaluasi pelaksanaan MPLS. Seperti itu. Nanti putra-putri Bapak Ibu juga akan diarahkan untuk mengisi survei ya setelah MPLS selesai dilaksanakan. Ya, Bapak Ibu, jadi eh, tadi ya mohon di hari Rabu tadi ya, putra-putri Bapak Ibu untuk membawa handphone ya dan nantinya dibekali kuota internet secukupnya. Dan nanti HP ya itu juga akan kami kumpulkan ya Bapak Ibu
akan kami kumpulkan sehingga aman. Ya, akan kami simpan aman. Nanti dipakai kami berikan ke murid saat mengisi asesmen. Setelah selesai mengisi asesmen nanti dikumpulkan kembali ke kami dan setelah selesai kegiatan MPLS di hari tersebut akan kami bagikan lagi ke putra-putri Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dilanjutkan istirahat, ya, makan bersama, kemudian menghubungkan minat dan bakat ya. Nanti akan uh, saya kenalkan tentang OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler ya, yang ada di SMP Perguruan Cikini. Ya, dan eh, ya itu dia. Kemudian nanti ada games dan sesi sharing ya, sharing session oleh kakak-kakak OSISnya. Lanjutkan sholat zuhur berjamaah dan penutupan. Lanjut di hari Kamisnya juga ada lingkungan belajar aman, nyaman, dan mengembirakan. Dilanjut sahabat hebat, dengar, peduli, dan hargai. Nah, nanti ini ada beberapa materi juga ya Bapak Ibu. Kemudian ada materi bahaya judi online. Nah, ini yang kita datangkan juga dari narasumber luar, yaitu narasumber Komdigi. Bahaya judi online dan sekaligus bagaimana bersosial media yang baik. Seperti itu. Dan istirahat, ice breaking, kemudian materi tentang peduli lingkungan, yaitu tentang memilah sampah, membersihkan satuan pendidikan, dan lain-lain. Kemudian di hari Kamis juga akan dibagi kelas ya Bapak Ibu. Jadi putra-putri Bapak Ibu akan masuk ke kelas 71 atau 72 nanti di hari Kamis. Dan akan dikenalkan walasnya juga atau wali kelasnya siapa, seperti itu. Setelah itu dilanjut ya seperti biasa, sholat zuhur berjamaah dan penutup. Dan di hari Jumat, ya Bapak Ibu, nah silakan juga diarahkan putra-putrinya untuk menggunakan seragam olahraga juga. Nah, boleh olahraga sekolah atau jika olahraga sekolah sudah sempit gitu ya, mungkin seragam olahraga bebas seperti itu. Karena kita ada senam ya Bapak Ibu senam, nanti melihat penampilan demo school. Dan jangan lupa uh, tiap harinya ya Bapak Ibu, tiap harinya putra-putri Bapak Ibu yang Muslim terutama membawa sarung ya untuk sholat laki-laki dan yang perempuan membawa mukena seperti itu. Dan nanti hari Jumat juga eh, untuk yang laki-laki ya karena ada sholat Jumat di masjid bersama yang kita biasakan dari sekarang dan yang perempuan mungkin akan disatukan di satu tempat ya untuk keputrian biasanya Bapak Ibu. Ya. Kemudian setelah sholat Jumat selesai, kita lanjutkan dengan apel penutupan MPLS. Ya, seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih yang akan putra-putri Bapak Ibu ikuti selama kegiatan MPLS ini. Baik, mungkin ya dari saya cukup sekian. Ya, jadi mohon bantuannya Bapak Ibu semua. Karena tadi ya beberapa kita masuknya itu jam 6.45 ya untuk SMP. Jadi mohon putra-putri Bapak Ibu bisa hadir tepat waktu ya, bisa diantarkan ya oleh Bapak Ibu semua. Kalau tidak bisa putra-putri Bapak Ibu diantarkan langsung mungkin dengan Gojek ataupun yang lainnya gitu ya. Jangan membawa kendaraan sendiri ya Bapak Ibu karena kita itu adalah posisinya di Jalan Cikini Raya yang mana padat kendaraan bermotor. Khawatir jika misalnya membawa sepeda misalnya, ya, itu bisa berbahaya ya bagi putra-putri Bapak Ibu. Jadi sebaiknya silakan diantarkan seperti itu. Dan mohon bantuannya juga tadi untuk ya menyediakan handphone ya di hari Rabu tadi ya, serta kuota internet ya seperti itu. Nah, serta nanti ada bekal makan ya, Bapak Ibu, bekal makan yang akan dibawa
putra-putri Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, apakah sampai sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu terkait pelaksanaan kegiatan MPLS? Kalau mau tanya boleh Pak. Ya, silakan Bapak. Itu untuk paketnya berapa kira-kira Pak ya? Untuk apa Bapak? Paket internet diisi paling banyak berapa ya? eh itu kan nanti buka Google ya Pak. Mungkin sih Nah, nggak terlalu banyak sih Pak. Mungkin sampai 2 giga atau 3 giga gitu enggak? kayaknya sih hanya 1 GB cukup sih Pak. Tapi tiap hari kan digunakannya Pak. Nggak tiap hari, hanya hari tersebut saja, satu hari tersebut. Siap, siap, siap. Gitu. Tapi kalau saya beli misalnya paling gede 5 masih cukup lah ya. Ya, cukup insya Allah Pak. Iya, Untuk iya, iya. kanannya sekali saja mengisinya. Berarti pas pengukuran baju yang Bapak bilang tadi, pas hari pertama, hari terakhir MPLS Pak ya? Pengukuran baju atau seragam sekolah nanti saat hari pertama MPLS di hari Oh, Senin Bapak. hari Senin awal ya, hari pertama Ya, masuk. Iya, iya, betul iya. sekali. Jadi setelah kegiatan MPLS di hari Senin selesai, ya maka putra-putri Bapak Ibu akan bergantian ya lima orang dilakukan pengukuran ke tata usaha. Berarti Nanti ya, intinya pengukuran MP, apa, pas MPLS pertama hari Senin Pak ya? iya benar Bapak. Kalau MPLS pertama. untuk besok pra MPLS Pak ya? Jadi belum ada Ya apa-apa. betul. Belum. Iya, Ya iya. hanya membawa alat tulis saja Bapak Ibu. Siap, Alat siap, siap. tulis dan buku tulis kosong ya, seperti Iya, itu. iya. Pokoknya buku baru lah istilahnya. Ya, benar. Iya, iya. Baik. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Udah Pak itu aja kan saya tanya. Nah, sini untuk kuota doang berapa banyak yang perlu digunakan kan gitu. Iya Siap. Pak, saya mau nanya Pak, Ya, silakan Ibu. eh kalau selebihnya itu boleh bawa handphone atau tidak boleh ya Pak? Kayak misalkan besok nih, boleh bawa handphone atau tidak? Ya, sebenarnya selama kegiatan MPLS ya itu tidak diperkenankan membawa HP ya Bapak Ibu supaya anak Bapak Ibu fokus menjalani kegiatan MPLS kecuali nanti di hari pengisian asesmen. Tetapi jika nantinya membawa HP ya misalnya untuk mengabari jemputan misalnya ya ada yang jemput menggunakan Gojek ataupun eh, supirnya dan lain sebagainya. Mungkin kita perkenankan bawa, tetapi dikumpulkan Bapak Ibu. Kumpulkan sekolah, nanti sekolah yang menjaga. Nanti setelah kegiatan selesai, ya baru nanti kita kembalikan kembali. Seperti itu Ibu. Oke, siap. Makasih Pak. Baik. Pak, untuk seragam olahraga itu di Selasa dan ya Selasa dan Rabu ya. Rabu dan Jumat, maaf. Ya, untuk seragam olahraga tadi di hari Selasa dan Jumat ya. Selasa dan Jumat Ibu. Ya, benar. Oke. Berarti nanti kegiatan belajar mengajar sehari-hari tidak diperkenankan untuk membawa HP kecuali untuk komunikasi ya, Pak ya. Ya, benar Ibu. Oke, ya. Baik, makasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin Selamat, bertanya? ya, selamat siang, Pak. Ya, Pak, selamat saya, siang. saya ingin bertanya, tadi ada pendaftaran website ya yang dilakukan oleh orang tua tuh, Pak. Tadi apa ya, CKG ya, Pak, ya, kalau nggak Ya, salah ya. betul. CKG. Nah, itu dilakukan hari kapan ya, Pak, ya? Dan linknya nanti akan dikasih dari pihak sekolah kan ya, Pak? Iya benar Ibu. Nanti di hari yang sama Ibu. Kalau di sini kami dapat arahan dari pemerintah ya akan dilakukan di hari yang sama dengan siswa-siswi mengisi CKG. Seperti itu. Nanti linknya akan kami bagikan juga Bapak Ibu. Oh, ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, CKG ini mungkin lebih ke pendaftaran aplikasi Satu Sehat Bapak Ibu. Ya, jadi pendaftaran aplikasi Satu Sehat kemungkinan nanti Bapak Ibu akan diminta mendownload ya pada Play Store aplikasi Satu Sehat yang dimana seperti kita ketahui ya saat COVID misalnya saat itu di situ terdapat ya berapa data kesehatan ya, yang mungkin nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk berikutnya seperti itu untuk pendataan kesehatan pada keluarganya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup Pak. Ma-
Pak, maaf ada pertanyaan lagi. Pak, untuk nanti setelah masa MPLS ini, Pak, untuk anak pulang sekolah itu akan diinfokan di grup atau gimana, Pak? Setelah MPLS selesai, Iya. ya, ya tiap harinya insya Allah akan kami umumkan di grup Bapak Ibu. Nah, jadi sesuai jadwal ya Bapak Ibu. Rencana kita pulang jam sekian. Apabila nanti pulangnya mungkin lebih selesai lebih awal, maaf. Ya, selesai lebih awal atau selesai agak mundur sedikit. Ya, nanti akan kami informasikan via grup ya Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Pak, izin nanti materi boleh di-share kembali ya. Baik Bapak Ibu. Nanti di sini ada rekaman ya, rekaman Zoom. Nanti insya Allah rekaman Zoom ini akan kami upload ya di YouTube kami. Dan nanti Bapak Ibu bisa menonton kembali. Termasuk nanti barangkali ada Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti Zoom pada hari ini, jadi bisa menyimak penjelasan kembali. Iya, Pak. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup, Pak. Sudah selesai? Izin Pak, saya kan Ya. baru selesai rapat dengan MPLS SD ya. Jadi saya baru join nih Pak. Kira-kira untuk info di hari ini bisa di-share nggak ya ke WAG gitu Pak? Atau ke kontak orang tua murid? Ya, baik. Nanti mungkin yang akan kami share dahulu adalah susunan acara ya Bapak Ibu, susunan acara. Plus nanti Zoom meeting ini gitu. Jadi rekaman hasil Zoom meeting ini. Jadi apa yang disampaikan ataupun pertanyaan bisa Bapak Ibu tonton nanti di YouTube SMP Perguruan Cikini. Seperti itu, Bu. Nah, nanti hari Sabtu ya saat pra MPLS nanti putra-putri Bapak Ibu akan mendapatkan buku panduan MPLS serta barang-barang apa saja atau bekal makan apa saja yang akan dibawa ya selama MPLS seperti itu. Baik, Oke baik, berarti ini belum untuk detail MPLS-nya belum ya di pertemuan ini ya? ya seperti itu. Nanti mungkin akan saya share hasil Zoom meetingnya saja Bapak Ibu. Oke baik, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Iya Pak, maaf. Berarti besok pakai batik sekolah yang lama ya Pak? Seragamnya gitu. Ya, untuk hari besok ya silakan menggunakan seragam SD asalnya Bapak Ibu. Jika hari Sabtunya kemarin ada yang masuk pakai baju pramuka ya silakan pakai pramuka. Jika batik silakan batik. Tetapi jika tidak ada ya misalnya tidak ada sekolah di hari Sabtu ya libur ataupun seragam sekolahnya kesempitan. Nah, silakan boleh menggunakan batik bebas Bapak Ibu. Ya, batik bebas ataupun kemeja ya dengan bawahan celana bahan ataupun rok bahan seperti itu. Oke, siap. Makasih Pak. Sama-sama Ibu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya, cukup Pak. Baik, jika sudah cukup, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ya, semoga pelaksanaan kegiatan MPLS ini sama-sama dapat berjalan dengan baik dan lancar, ya, sampai dengan bisa menjadikan MPLS ini sebagai adaptasi ya putra-putri Bapak Ibu dari SD masing-masing ke SMP Perguruan Cikini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Makasih Pak.